Kebiasaan kita yang bagi bule sudah tidak masuk akal lagi guys. Kira-kira kebiasaan apa sih yang kita lakukan sampai bule udah nggak bisa mikir lagi ya cuy. Nah di video kali ini yang bakal kita reaksi bareng-bareng dari channel YouTube-nya Tuan Peniru. Buat teman-teman yuk tonton sampai akhir ya. Pernah nggak sih kepikiran kalau cara kita berkendara di Indonesia itu kadang bikin turis asing bingung atau bahkan trauma? Padahal buat kita, ya ampun tuh guys, semua itu terasa biasa aja. Mau di kota kecil atau kota besar, cara orang Indonesia berkendara itu punya gaya khas yang kadang susah dijelaskan. Iya sih guys, kalau orang Indonesia itu yang penting gimana caranya cepet gitu loh. Yang penting bisa dibawa, nggak peduli nanti gimana caranya. Konsepnya sih biar cepat selesai. Antara santai, berani, improvisasi, tapi entah kenapa tetap tuh, guys, lancar. Ya kadang, kalau kita lihat di negara lain, ada berkendara bisa beda-beda banget. Ada negara yang super disiplin. Lampu kuning aja mereka udah siap berhenti, bukan tancap gas. Kalau kita mah udah lampu merah masih aja tetap digas ya cuy. Bukan gue sih ya, lebih tepatnya. Ya tapi beberapa orang lah ya. Giliran zebra cross, wah, pejalan kaki pasti merasa seperti raja. Wih. Sopir pun nunggu sampai semua orang selesai melintas. Tapi ada juga negara yang rada mirip sama kita. Bebas, fleksibel, buset, kagak ada lampu merah sama sekali kayak itu cuy. No feeling. Tapi tetap tuh, guys, aja, vibe chaos terorganisir ala Indonesia itu cuma kita yang punya. Contohnya ada sebuah video di mana seorang driver ojek online di Bali menjemput turis asing. Nampaknya sih biasa aja. Ngobrol kesana kemari hatiku senang. Tapi pas ada motor mulai melaju, ekspresi bule ini berubah 180 derajat. Perasaan si bule ini antara tegang, takjub, dan bertanya-tanya. Ini berkendara atau olahraga ekstrim? Oh my god. Karena mereka belum tahu jika pengendara motor di Indonesia bukan cuma sekedar naik motor, tapi kayak pembalap MotoGP yang latihan pakai insting. Astaga. Wah, keren banget nih ya. Pembawa bicaranya bilang pengendara Indonesia udah mirip kayak MotoGP cuy. Oh my god. Lihat celah dikit, tembus. Lihat mobil itu pelan, ya maksudnya. salip halus kayak iklan shampoo. Lembut teratur tapi bikin jantung penumpang hampir copot. Bah iya ya guys, kebayang ya, udah jalannya sempit, dari sini ada motor, dari sini ada motor, langsung aja nyalip di tengah tuh cuy, apalagi hampir tikungan. Oh my god. Bikin jantung deg-degan yang ada di samping ya cuy. Oh, British. Yeah, long way. Yeah, ini yang lagi ngobrol tadi ya cuy. First time in Bali? No. No. Our daughters are here, so come over to visit. Mana nih kagetnya? Wuh. Si ceweknya kaget ya. Frighten the hell out of me, the motorbikes. So many tourists in here and a bike. Yeah. So if he'd have hit your car, would he have insurance for that? Would he have to pay? Akan kamu memiliki asuransi? Yeah. Tapi sepertinya bule ini belum tahu satu fakta penting soal budaya berkendara di Indonesia. Siapa raja jalanan yang sebenarnya? Kalau dia kira kendaraan mewah, mobil besar, atau pengemudi disiplin yang jadi raja, dia salah besar. Di Indonesia, ya guys, satu makhluk jalanan punya kekuasaan mutlak dan aturan misterius yang hanya bisa dimengerti oleh penduduk lokal. Motor dengan lampu sen misterius. Sen kiri tapi belok kanan. Sen kanan. Aduh, ampun dah kalau udah sama raja jalanan ini cuy, ampun. Pokoknya sesalah-salahnya dia pasti bener dah. Kita ngomelin dia, kita yang salah cuy. Tapi lurus terus sampai ke tetangga desa. Atau yang lebih legendaris lagi, lampu sen nyala non-stop dari awal perjalanan sampai pulang. Bukan karena mau belok, tapi karena lupa matiin. Buat kita, itu udah biasa. Kita bahkan punya insting alami buat membaca arah sebenarnya tanpa butuh petunjuk realitas. Waduh. Seolah-olah sejak lahir kita sudah dipasangi chip prediksi gerakan kendaraan. Sebenarnya ini aja itu ibunya baru satu udah bab keren dari banget ya cuy. keajaiban khas Nusantara. Karena ada satu lagi sifat bangsa ini yang kalau dipikir-pikir, bikin kita sekaligus bangga dan geleng-geleng kepala. Apa yaitu tuh? skill duplikasi tingkat legenda. Ada sebuah video di mana rider MotoGP, Alonso Lopez yang sedang mencoba cari angin dengan motor matiknya, tiba-tiba kunci motornya hilang ditelan angin. Mungkin di negaranya, jika kunci motor hilang tinggal beli lagi. Tapi ini Indonesia bro, semua barang yang rusak atau hilang bisa dipakai dan diduplikasi lagi. Orang-orang lokal di sana cuma bilang santai. Tenang bos, 10 menit selesai. Dan benar aja, dalam waktu kira-kira satu bakso mangkok pertama selesai dimakan, kunci motor baru sudah jadi. Tanpa drama, tanpa teknologi canggih, tanpa komputer, hanya modal feeling, alat sederhana,
dan pengalaman bertahun-tahun melihat kunci dari berbagai dimensi. Wah iya ya guys, tukang kunci itu hebat banget ya cuy. Dia cukup melihat aja udah bisa buat kunci yang bisa membuka kendaraan tersebut gitu loh cuy, tanpa menggunakan alat-alat canggih. Pastinya di luar negeri nggak ada ya cuy kayak begini. Palingan kalau misal kata kuncinya hilang, apakah langsung dijual tuh kendaraannya atau gimana cuy? Jelasin dong buat yang udah pernah pengalaman di luar negeri, komen-komen di bawah sini ya cuy. Alonso pun cuma bisa bengong. Dia bahkan sempat terlihat merenung, mungkin antara kagum dan shock. Di negara saya, ini mustahil. Wah, di Indonesia, tuh, guys. ini kayak sulap. Orang Indonesia kan sakti-sakti ya cuy. You should recruit him as your mechanic team in Mandalika. Wih, mekanik Mandalika katanya ya. Ridernya tim Moto2 ini. Besok dia mau balap di Mandalika. Kalau suruh di Moto2 dia. So what's your time in Japan? Was good? Yeah, was good. I enjoy a lot in Yeah, because I see that. Oh iya, cuy, tuh. Flag on, Pembalap beneran dia cuy. Yeah, about weather conditions. yeah, the rain, heavy rains, and then. Lama dah aku tak jadi mekanik, dia terkesan sekali bisa kunci katanya. Segampang itu loh cuy. Udah dapetin 100.000 loh. Buat teman-teman nih, mumpung ada ide pekerjaan baru nih, belajar cara membuat kunci kayak gitu cuy. Kayaknya gampang, 10 menit udah selesai loh. It works. No? Yeah, but I have to take out the. Oh. Woi. Mantap bener. Serius, dalam urusan bikin tiruan, modifikasi, oplosan, atau ngebenerin barang pakai apa yang ada, rakyat Indonesia ini top tier. Mungkin salah satu yang terbaik di dunia. Wih, Di negeri terbaik ini, di dunia hampir loh. semua hal bisa diduplikasi, diakalin, atau dibuat versi KW-nya. Gak perlu teknologi canggih, cukup modal niat, kreativitas, dan tekad yang kuat. Kemampuan copy paste ini bukan cuma soal fashion. Dalam hal teknologi, kreativitas bangsa ini sudah seperti cheat kode evolusi manusia. Waduh. Dalam urusan duplikasi dan imitasi, masyarakat Indonesia itu punya bakat bawaan. Aduh, Skillnya berat ya. mumpuni, bahkan mungkin termasuk yang terbaik di dunia. Di Tuh, sini, guys. hampir semua hal bisa dibuat tiruannya. Bukan cuma urusan teknologi, tapi merambah ke semua bidang, termasuk fashion. Makanya jangan kaget kalau lagi jalan-jalan terus lihat orang pakai sepatu logo Adidas, tapi tulisannya ada Adibas, ada Astaga. Abidas, atau versi paling Iya lagi, kreatif, guys. ada Adimas. Dan Adinda. itu baru contoh kecil. Dari niru barang, servis barang, sampai ngakalin sesuatu, Indonesia punya ahli di tiap sudut kampung. Bahkan istilah kanibal, yang seharusnya terdengar mengerikan, di sini mengalami evolusi makna. Bukan lagi orang makan orang, tapi jadi teknik mengambil spare part dari satu barang buat dipasang ke barang lain. Aduh, iya ya guys. Sebenarnya orang Indonesia itu pinter-pinter loh guys. Kenyataannya bisa membuat yang dibilang tadi ya cuy. Barang satu ini misal kata nggak bisa atau lagi diuji coba gitu, ternyata ada spare partnya yang nggak ada, maka menggunakan barang yang hampir sama dengan barang tersebut gitu. Spare partnya diambil, dipindahkan ke barang yang bikinan sendiri itu cuy. Sebenarnya gue ngebayangin apa coba? Kalau misal kata kita punya brand sendiri, nama sendiri, kayaknya itu jauh lebih keren daripada mengcopy paste ya kan? Kalau menurut kalian gimana? Komen-komen ya cuy di bawah sini. Di luar negeri menakutkan. Di Indonesia, justru terdengar penuh solusi dan nilai kemanusiaan. Wih. Bangsa ini bertahan salah satunya karena kreativitas seperti itu. Barang yang di luar negeri mungkin langsung dibuang. Di Indonesia bisa berubah manfaat. Wadah odol, jadi timbal pancing. Antena radio, jadi tuding. Busi bekas, jadi petasan mercon. banting. Dan dunia kuliner, wah, itu level hardcore. Pepaya dan cabai busuk, bisa jadi saus. Saus Ampas pepaya. tahu, jadi tahu gembus. Nasi basi, tinggal diolah, jadi kerupuk gendar atau kara. Warga Indonesia tuh kreatif banget ya, bisa merubah hal-hal yang menurut orang luar negeri sana udah tidak berguna lagi, tetapi akibat warga Indonesia bisa menjadi berguna dan bermanfaat lagi guys. Wah keren banget ya pokoknya ya. Nah sekarang gue pengen denger nih menurut pendapat kalian, kira-kira seperti apa ya menyikapi video barusan? Yuk komen-komen di bawah sini aja cuy, ramein. Thank you banyak deh pokoknya buat channel Tuan Peniru yang telah membagikan video ini ke kita semua ya. Jadinya kita tahu kreatifan warga Indonesia di mata orang luar
luar negeri pastinya ya, dan yang tidak dimiliki oleh orang-orang luar negeri sana. Dan thank you juga buat teman-teman udah nonton bareng gue sampai akhir ya. Semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Sebelum itu bantuin juga ya support channel ini, klik tombol like dan juga subscribe di bawah. Thank you.